Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang organisasi masa kebangkitan nasional. Setelah berakhirnya organisasi Budi Utomo, kalian masih ingat apa saja penyebab-penyebab berakhirnya organisasi Budi Utomo? Yang salah satunya yaitu mereka lebih memajukan pendidikan kaum priayi daripada rakyat jelata. Yang kedua juga keluarnya anggota Budi Utomo dari kalangan mahasiswa, adanya kesulitan finansial dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas organisasi-organisasi masa kebangkitan nasional setelah berakhirnya organisasi Budi Utomo. Yang pertama yaitu Indische Partij atau IP. IP sendiri adalah partai politik pertama Hindia Belanda, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh 3 serangkai yaitu Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa ketika itu ada di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan orang Belanda campuran, yakni Indonesia. IP sebagai organisasi campuran menginginkan adanya kerjasama dengan orang Indonesia atau Bumi Putra. Hal ini disadari benar karena jumlah orang Indonesia sangat sedikit, maka diperlukan kerjasama dengan orang Bumi Putra agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Yang kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918. Didirikan oleh tokoh agama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri sebetulnya itu masuk dalam organisasi Budi Utomo dengan harapan dapat memberikan pemikiran Islam, pembaruan kepada anggota organisasi di dalam organisasi Budi Utomo. Namun cara tersebut kurang efektif sehingga beliau mendirikan organisasi sendiri pada masa usaha pendidikan serta kesejahteraan di masa itu. Pada program dakwahnya, beliau berusaha menghapus bentuk-bentuk pemikiran dan pelaksanaan Islam yang dihubungkan dengan hal-hal mistik atau tahayul. Ide Kiai Haji Ahmad Dahlan dipengaruhi gerakan pembaruan saat ia menuntut ilmu di sana. Yang ketiga yaitu datangnya atau berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama sendiri didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah pada tanggal 31 Januari 1926 atau tepatnya 16 Rajab 1344 Hijriah. Tujuan yang diinginkan oleh NU adalah memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah dengan menganut madhab 4 aliran. Apa saja itu? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Guna mencapai tujuan NU bergerak di berbagai bidang kehidupan umat Islam pada saat itu, yakni di bidang agama, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, datangnya atau berdirinya organisasi Sarekat Islam atau SI. SI itu didirikan pada tahun 1909. Ketika itu Raden Mas Tirto Adi Suryo mendirikan perkumpulan dagang di Jakarta dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Selanjutnya Haji Samanhud
Rudi, seorang pedagang batik di Laweyan, Solo, merasa tertarik dengan organisasi dagang ini. Akhirnya ia mendirikan Sarekat Dagang Islam di Solo juga pada akhir tahun 1911. Tujuannya adalah untuk memajukan agama dan untuk memperkuat diri bagi golongan pedagang-pedagang di Indonesia ketika itu terhadap pedagang-pedagang Tiongkok. Sarekat Dagang Islam kemudian berubah nama menjadi SI atau Sarekat Islam. Ada kongres pertama yang diadakan pada bulan 1913. Pada kongres ini Cokro Aminoto menyatakan bahwa SI atau Sarekat Islam bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi ketika itu, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan pada bulan Oktober 1917. Kongres ketiga diadakan pada tanggal 29 September hingga 6 Oktober 1918 yang diadakan di Surabaya. Pada kongres ini Cokro Aminoto menyatakan, jika Belanda tidak melakukan reformasi sosial berskala besar, Sarekat Islam akan melakukan sendiri di luar parlemen. Selanjutnya yang kelima, Partai Komunis Indonesia. Secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, berdirinya Partai Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan PNI. PNI sendiri didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh 8 pemimpin pada saat itu, yaitu 1. Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kedua Insinyur Anwari, yang kedua Insinyur Anwari, yang ketiga Mr. Santoso, yang keempat Mr. Iskak, yang kelima Mr. Sunario, yang keenam Mr. Budiarto, yang ketujuh Dr. Samsi, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Kebanyakan dari mereka ini adalah mantan anggota perhimpunan anggota di Indonesia, di negeri Belanda yang baru kembali di tanah air. Selanjutnya yang ketujuh yaitu berdirinya Partai Perhimpunan Indonesia atau PI. Partai Perhimpunan Hindia atau Indonesia adalah organisasi pelajar dan mahasiswanya terdiri dari mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. PI ini berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan Saripada dan RM Noto Suroto yang tujuannya adalah mengadakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato pada saat itu. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Sujaningrat atau Ki Hajar Dewantoro masuk pada tahun 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah PI ini memasuki kancah politik. Waktu itu pula PI menerbitkan sebuah buletin yang diberi nama Hindia Putra. Namun isinya sama sekali tidak memuat tulisan-tulisan bernada politik. Selanjutnya yang ke-8, berdirinya Organisasi Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, bukan GAPI yang sekarang. GAPI yang sekarang itu adalah GAPI Radio. Namun
GAPI ini adalah GAPI ketika adanya kebangkitan nasional. GAPI berawal dari tekanan pemerintahan kolonial Belanda mengakibatkan PP3KI atau PPPKI sebagai suatu federasi tidak dapat menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, dalam rapat berdirinya konsentrasi nasional yang diadakan pada tanggal 21 Mei 1993 di Batavia, didirikanlah yang namanya GAPI, sebuah federasi baru. Anggotanya adalah Parindra, Gerindro, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII, PII, dan Partai Katolik. Di dalamnya anggaran dasar GAPI mencantumkan hak untuk menentukan sendiri persatuan nasional dan persatuan aksi seluruh penggerakan Indonesia. GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia atau KRI yang pertama di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1993. Kongres mengambil keputusan antara lain sebagai berikut. 1. Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap. Yang kedua, aksi Indonesia berparlemen dilanjutkan melalui panitia-panitia setempat yang telah berbentuk di seluruh daerah di bawah pimpinan GAPI. Menetapkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu Persatuan Indonesia serta meningkatkan bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia. Banyak tokoh-tokoh GAPI ketika itu, yang salah satunya yaitu Muhammad Husni Tamrin, Parindra, Mr. Amir Syarifuddin, Gerindo, dan Abi Kusno Cokro Suyoso, itu dari kalangan PSII. Selanjutnya yaitu datangnya Partai Indonesia Raya, Parindra. Partai Indonesia Raya, bisa disingkat Parindra. Ketika itu, Dr. Sutomo, salah seorang pendiri Budi Utomo, pada akhir tahun 1935 di kota Solo, Jawa Tengah, berusaha untuk menggabungkan antara PBI masih ingat ya, Persatuan Bangsa Indonesia, Sirekat Celebes, Sirekat Sumatera, Sirekat Ambon, Budi Utomo, dan lainnya. Usaha Dr. Sutomo tersebut sebagai tanda berakhirnya fase kedaerahan dalam pergerakan kebangsaan menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra. PBI sendiri merupakan klub studi yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tahun 1930 ketika itu ada di Surabaya. Tokoh-tokoh lainnya ikut bergabung dengan Parindra, antara lain Wuyan Ningrat, Sukarjo, Wirjo Pranoto, Raden Mas Margono, Joyo Hadikusumo, Raden Panji Suroso, serta Mr. Susanto Tirto Projo. Yang terakhir, datangnya Partai Gerindo. Partai Gerindo Gerakan Rakyat Indonesia. Gerakan Rakyat Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh partai tersebut adalah para pemimpin Partindo ketika itu, ketika dibubarkan pada tanggal 18 November 1936. Mereka adalah Mr. Sartono, Mr. Amir Syarifuddin, Dr. Aka Gani, dan Muhammad Yamin. Gerindo sendiri terbentuk di Jakarta pada saat itu 24 Mei 1937. Nah, tujuan dari Gerindo antara lain mencapai Indonesia merdeka. 1. Yang kedua, memperkukuh ekonomi Indonesia. Yang ketiga, mengangkat kesejahteraan kaum buruh. Yang keempat, memberi bantuan bagi kaum pengangguran. Luar biasa, Gerindo berusaha menjunjung tinggi asas kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Organisasi ini berusaha mewujudkan suatu pemerintahan negara yang memberikan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial bagi rakyat. Oleh karena itu, Gerindo merupakan sebuah organisasi yang terbuka untuk umum. Gerindo menerima anggota dari berbagai masyarakat seperti keturunan Eropa, Tiongkok, dan Arab.
menurut Gerindo, keadilan akan dicapai dengan menjunjung tinggi asas demokrasi. Salah satu upaya mencapai asas demokrasi yaitu pemerintah Belanda harus membebaskan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang sudah diasingkan, seperti tokoh-tokoh Gerindo antara lainnya Aga Ghani, Sartono, Muhammad Yamin, Wilopo, dan Amir Syarifuddin. Alhamdulillah, pertemuan pada hari ini telah selesai dan kalian dapat melakukan kegiatan diskusi dengan teman-teman kalian mengenai perjuangan para tokoh perlawanan sebelum kebangkitan nasional. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.